Bismillahirrahmanirrahim. Atyabu madghataini, yang terbaik, wa akhbathu madghataini, dan yang terjelek di antara dua genggaman. Kana Luqmanun 'abdan khabasyiyan najaran. Luqman adalah seorang hamba sahaya berkulit hitam. Fa'amarahu sayyidahu ayyathbaha syatan. Ia seorang tukang kayu, tuannya memerintahkannya agar ia menyembelih kambing. Ya. Fadhabaha syatan, maka dia menyembelih kambing. Faqala, dan berkata, tuannya berkata, "U'tuni bi'atyabu madghataini fi syati." Ya, berikanlah kepadaku yang terbaik di antara dua genggaman dalam kambing ini. Fa'atahu bil lisani wal qalbi. Luqman memberikan lidah dan hati kambing. Thumma makatha ayyaman faqala adhbaha syatan. Berselang beberapa hari, tuannya berkata, sembelih kambing, maka fadhabaha, Luqman menyembelih kambing. Faqala a'tuni bi akhbatha madghataini fi syata. Berikanlah kepadaku yang terjelek di antara dua genggaman dalam kambing ini. Kemudian fa'alqihi ilaihi lisanu wal qalbu. Kemudian Luqman memberikan lidah dan hati kambing kepada tuannya. Faqala lahu sayyiduhu, berkata tuannya, qultu laka hina dhabahat, aku berkata kepadamu ketika engkau menyembelih kambing, u'tuni bi atyabi madghataini fi syatin. Berikanlah kepadaku yang terbaik antara dua genggaman dalam kambing ini. Fa'tiyani bil lisani wal qalbi, engkau berikan kepadaku hati dan lidah. Thumma qultu lakal al'an hina dhabahat syat u'tuni bi akhbatha madghataini fi syati fa'alqaita al-lisan wal qalbi. Kemudian aku menyuruhmu sekarang untuk menyembelih kambing dan berikan kepadaku yang terjelek di antara dua genggaman. Lalu engkau memberikan juga lidah dan hati. Kenapa? Faqala, Luqman berkata, innahu la atyabu minhuma idza taba. Jika lidah dan hati itu baik, maka tidak ada yang lebih baik daripada itu. Wala akhbatha minhuma idza khabathan. Dan jika lidah dan hati itu jelek, maka tidak ada lebih jelek daripada itu. Kemudian, aynama takunu yudrikkumul mautu. Kematian akan menjemput dimanapun berada. Dzakartu jaridatun al-Qasim. Qaran al-Qasim menyebutkan, wahia jaridatun qadimatun kanat tasduru fil biladi. Ya, bahwa suatu hari seorang pemuda di Damaskus membooking tiket untuk melakukan fil biladi. Ini dzakarat anna syaban fi Dimashq hajaza lisafiri. Ya, ada seorang pemuda di Damaskus membooking tiket untuk melakukan suatu perjalanan. Wa akhbara walidatu anna maw'idu iqla'i at-ta'irati fi as-sa'ati kadza wa kadza. Dia memberitahukan kepada ibunya bahwa pesawat akan bertolak pada jam sekian dan sekian. Wa 'alaiha an tawqadahu idza dana al-waqtu. Ibunya mesti membangunkannya beberapa saat sebelum itu, ya. Wa nama hadha syab. Kemudian laki-laki atau pemuda itu tidur. Wa sami'tu ummuhu al-ahwal al-jawiyyah fi ajhazati al-i'lam. Ibunya mendengar perkiraan cuaca di televisi bahwa angin bertiup kencang, berawan tebal dan ada angin topan berpasil. Wa anna riyahu hauja'u wa anna al-jawu ghaimun. Ia tidak ingin dan ada angin topan berpasir, ya. Wa anna hunaka awasifun ramaliyatun fa ashfaqat ala wahidaha wa bakhalat bi ibniha. Maka ia tidak membangunkan putranya, berharap agar putranya ketinggalan pesawat. Fama ayqadhatahu amlan minha an tawaffahu ar-rihlatu. Karena cuaca tidak mendukung untuk melakukan perjalanan. Lianna al-jawu la yusa'idu 'ala as-safari wa khafat min al-wad' al-attari. Dan ia khawatir terhadap kondisi akhir-akhir ini. Ya. Falamma ta'akkadat min anna ar-rihalata qad fatat. Ketika ia telah benar-benar yakin bahwa pesawat telah berangkat. Ya. Waqad aqla'at at-ta'iratun bi rakabiha. Ia pun membangunkan putranya. Ya, atat ila biniha tawqidatun fawajadtuhu maitan fi firashihi. Ia datangkan putranya, lalu ia dapati putranya itu telah meninggal dunia di atas tempat tidur. Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. وذكر الشيخ علي الطنطاوي في سماعته ومشاهداته. Berkata Syekh Imam At-Tantawi menyebutkan bahwa di negeri Syam
ada seorang laki-laki memiliki annahu kana bi ardi Syam rajulun lahu sayyaratun liwara. Seorang lelaki memiliki mobil truk, ya. Warakaba ma'ahu rajulun fi dhahar as-sayyarati. Kemudian ada seorang laki-laki yang naik ke atas gerobak truk tersebut. Ya, annahu kana wa kana fi dhahr as-sayyarati na'ashun muhayya'un lil amwati. Di atas truk tersebut ada peti mati untuk jenazah. Di atas peti mati tersebut ada terpal yang siap dipakai jika dibutuhkan. Wa ala hadhihi an-na'shu syara'an li waqtil hajah. Fa amtarat as-sama'u wa sa'ala al-ma'u wa sala al-ma'u fa qama hadha ar-rakib fa dakhala fi an-na'shi wa taghta bish-shara'i. Lalu turun hujan, air pun mengalir. Laki-laki naik ke gerobak truk tersebut, masuk ke peti mati dan menutupi dirinya sendiri dengan terpal. Ya, warakaba akharan fasa'ada fi dhahri syahinati bijanibin na'shi. Kemudian ada orang lain yang naik ke atas gerobak truk tersebut. Ia berdiri di samping peti mati itu. Ia tidak mengetahui warakaba akharun wala ya'lamu anna fi an-nu'ashi ahadan. Dia tidak tahu di dalam peti mati itu ada orang, ya. Wastamara nuzul al-ghaithu. Hujan turun begitu lebat. Wa hadha ar-rajul ar-rakib ats-tsani yadhunnu annahu wahdahu fi dhahr as-sayyarah. Orang yang tegak di samping peti mati itu menyangka bahwa hanya ia sendiri saja yang berada di atas gerobak truk tersebut. Wa faja'ati yukhraju hadzal rajul yadahu minan na'si. Tiba-tiba laki-laki yang berada dalam peti itu mengeluarkan tangannya untuk mengetahui liyara hal kufful ghaithu am la, apakah hujan telah berhenti atau masih turun. Walamma akhraja yadahu akhadha yaluhu biha. Ya. Maka orang yang berdiri di tepi mati itu ketakutan, ia menyangka bahwa ada mayat yang hidup kembali. فأخذ هذا الراكب الثاني الحلو والجزع والخوف. Ia hilang kendali dan terjatuh dari mobil truk tersebut. وظن أن هذا الميت قد عاد حيا فنسى نفسه وسقط من السيارة فوقع على أم رأسه فمات. Ia jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke jalan raya dan ia pun meninggal dunia. Kita lanjutkan. Kun radiyan anillah, ya. Ridholah kepada ridha Allah. Kharaja rajulun min Bani Abbas. Orang laki dari Bani Abbas pergi. Yabahathu an ibilihi allati dalat. Mencari untanya yang hilang. Fadhahaba wattamasaha. Ia mencari hingga 3 malam lamanya. 3 ayyamin fi ghayabihi. Laki-laki ini orang kaya. Wa kana hadha ar-rajulu ghaniyan. A'tahu Allahu ma sya'a minal mali wal ibli wal baqri wal ghanami wal banina wal banat. Allah menganugerahkan, memberikan banyak harta, unta, lembu, kambing, anak laki dan perempuan kepadanya. Ya, wa kana hadzal malu wal ahlu manzilun rahibun ala mumrisailun fi dinarin Bani Abbas. Ya. Harta dan keluarga ini tinggal di rumah yang besar terletak di jalan raya negeri Bani Abbas. Ya. Wa kana hadzal mahlu fi raghadin wa amnin wa aminin, dalam keadaan nyaman, aman dan tentram. Ya. Lam yufakkiru waddahamu wa lam yufakkiru abna'uhu anna al-hawadith qad tazurahum wa anna al-masa'iba qad tajtahuhum. Orang tua dan anak-anak tidak pernah berfikir bahwa bencana akan datang berkunjung kepada mereka, bahwa musibah mungkin saja menimpa mereka. Ya raqidul laili masruran bi awwalihi. Wahai orang yang tidur nyenyak di awal malam. Innal hawaditha qad yatriqunna asharan. Sungguh bencana mungkin tiba di waktu sahur. Namal ahlu jami'an kibarahum wa sigharahum. Semua keluarga tidur pula, sebaik yang besar maupun yang kecil. Ya, ma'ahum amwaluhum fi ardin mustawiyatun. Mereka memiliki harta benda di bumi yang makmur. Wa waliduhum ghaibun yabhathu an dhalatihi, sedangkan ayahnya mereka pergi mencari unta yang hilang. Ya, wa arsalallahu alaihim saylan jarifan la yulwi ala syai'. Allah lalu mengirim banjir bandang ke negeri mereka. Banjir yang mihlus sukhuri kama yahmilut turab. Banjir besar tidak membiarkan sesuatu apapun. Banjir itu membawa batu besar seperti membawa debu. Banjir itu tiba-tiba di penghujung.
banjir itu tiba di penghujung malam lalu membinasakan mereka semua. Waqtala'a buyutahum min asliha wa akhadhal amwalu ma'ahu jami'an. Ya, banjir itu rumah mereka tercabut dari pondasinya, banjir itu mengambil semua harta benda mereka, demikian juga dengan keluarga mereka. Wa akhadhal ahlu jami'an. Ya. Wa zahaqat arwahahum ma'a nadfaqul ma'u. Mereka hanya menjadi bekas-bekas padahal ruh mereka tercabut bersama gelombang air, ya. Wasaru atharan ba'da 'inin faka'annahum lam yakunu. Mereka hanya menjadi bekas-bekas padahal sebelumnya mereka ada, seakan mereka tidak pernah ada. Ya. Saru hadithan yutla 'ala lisani. Mereka hanya tinggal peristiwa yang disebut di ujung lidah. Wa'ada al-abu ba'da thalathata ayamin ila al-wadi. Setelah 3 hari lamanya sang ayah pun kembali ke lembah. Ya, falam yahass ahadan, ia tidak merasakan ada seseorang pun. Walam yasma'u rafidan, ia tidak mendengar adanya manusia. La hayyun wala natiqun wala anisun. Dan dia tidak ada yang hidup dan tidak ada yang berbicara dan tidak ada kehidupan. Al-makanu qa'un safsafun. Tempat itu kosong. Ya Allah, ya laddahiyatud dahya. Ya Allah, sunyi sepi. Ya. La zawjatun la ibnun, tidak ada istri, tidak ada anak laki-laki. La binatun, tidak ada anak perempuan. La naqatun, tidak ada unta. La syatun, tidak ada kambing. La baqaratun, tidak ada lembu, ya. La darahimun, tidak ada dirham. La dinar, tak ada dinar. La thawba la syai'in naha musibatun, tidak ada pakaian dan tidak ada apapun, itulah musibah. Wa ziyadatun fil bala'i idza jumalun min jumalihi qad syarada. Musibah tambahan ketika untanya menjadi liar. Fahawala ayyudrikahu wa akhadha badilahu. Ia berusaha untuk mendapatkannya, ia menarik ekornya, unta itu menendang dadanya. Farafasahul jamalu ala wajhi fa'ama 'ainaihi, membutakan kedua matanya. Wa akhadha ar-rajulu yasihu fis sahra'i, kemudian laki-laki itu berteriak, ya, di gurun pasir. La'allahu ay yajida rajulan yaquduhu ila makanin bi'awa ilaihi, ia berharap akan ada seseorang yang mau membawanya atau menuntunnya untuk ke tempat bernaung. Wa ba'da hina wa waqtu min hadzal yawm sami'ahu a'rabiyyun akharun. Ya, setelah beberapa saat sejak hari itu seorang Arab Badui mendengarnya, kemudian mendatanginya, membawanya kepada fa'ata ilaihi wa qala tu'daqadahu wa dhahaba bihi ila al-Walid ibn Abdul Malik khalifah fi Dimashq. Lalu dia membawanya kepada Khalifah Al-Walid bin Abdullah Malik bin di Damaskus. Wa akhbarahu al-khabar, dan dia memberitahukan berita itu. Khalifah bertanya, faqala kaifa anta? Qala raditu 'anillah. Bagaimana engkau? Ia menjawab, aku ridho kepada Allah. Kemudian kita masuk kepada dzaka huwallah, itulah Allah. Qala rajulu li Ja'far as-Sadiq, seorang berkata kepada Ja'far as-Sadiq, ya, mad dalilu 'ala Allah, apa bukti bahwa Allah itu ada? Wala tadhkuru li al-'alimu wal 'aradu wal jawharu, jangan katakan kepadaku tentang alam, ruang dan benda. Faqala lahu hal rakibta al-bahra, ia menjawab ya. Ja'far Sadiq bertanya kepadanya, apakah kamu pernah diterpa badai hingga kamu takut tenggelam? Naam. Ya, kata orang itu. Ja'far as-Sadiq kemudian bertanya kepadanya, qala hal 'asafta bikum ar-rihu hatta khiftumul gharaqi, apakah harapanmu terputus terhadap perahu dan para nelayan yang ada bersamamu? Qala na'am. Fa hal inqata'a raja'uka minal marakibi wal malahin? Ya. Apakah engkau merasa bahwa di sana ada yang menyelamatkanmu? Fal ahassat nafsaka an thamma man yunajjika? Qala na'am. Fa inna dzaka huwa Allah, itulah Allah. Barakatus sidqi, karena kejujuran. Wa min tara'ifi ma yurwa fi ta'wid as-salafi auladuhum 'ala as-sidqi wa mu'ahadatihim 'alaihi hadzal qissati. Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur, ya,
salah seorang yaqulu ahaduhum, salah seorang salaf berkata, banitu amri min hina nash'an 'ala sidqi, sejak aku tumbuh aku telah dibiasakan agar jujur. Wa dzalika anna kharajtu min Makkah ila Baghdad atlubul ilmi, aku pergi dari kota Makkah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Fa'atini ummi 40 dinaran ista'ina biha 'ala an-nafaqati wa 'ahadtani 'ala as-sidqi. Ibuku memberiku 40 dinar kepadaku untuk aku gunakan sebagai belanja dan ia memerintahkan agar aku jujur, ya. Falamma wasalna arada Hamdan, ketika kami sampai di negeri Hamdan, ya, kharaja alaina jama'atun minal lususi, sekelompok perampok menyerang kami, mereka mengambil peralatan khafilah, fa akhadul qafilah, famarra wahidan minhum wa qala li, salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, ma ma'aka, apa yang ada padamu? Qultu arba'una dinaran, 40 dinar, ya. Fadhanna anna ahza'a bihi, dia menyangka bahwa aku bercanda. Fatarakani fara'ani rajulun akharun, dia meninggalkan aku dan ada orang lain melihatku. Ia berkata, kamu memiliki, faqala ma ma'aka, apa yang kamu miliki? Fa akhbartu bima ma'na fa akhadhani ila kabirahum fasa'alani, aku beritahukan apa yang ada padaku. Ia membawaku kepada kepala perampok. Fa akhbartuhu, dia bertanya dan aku mengabarinya. Qala ma hamluka 'ala sidqi, dia bertanya, apa yang membuatmu jujur? Qultu ahattani ummi 'ala sidqi fa akhafu an akhwana ahdaha, aku berjanji kepada ibu agar jujur, aku takut melanggar janjinya. Fa akhadhatil khasyatu ra'isul lususi fasaha wa mazaqa thiyabahu, kepala perampok itu takut, dia berteriak sambil merobek bajunya, engkau takut وقال أنت تخاف أن تخون عهد أمك, engkau takut mengkhianati janji ibumu. Wa ana la akhafu an akhwana ahdillah, sementara aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah. Thumma abara biraddi ma akhaduhu min alqafilati wa qala, kemudian ia perintahkan agar mengembalikan apa yang telah diambil dari kafilah. Kemudian ia bertaubat, kemudian berkata, ana taibullahi ala yadaika, aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu. Faqala man ma'ahu minal lusus, berkata perampok lain, anta kabiruna fi qat'it tariqi wa anta al-yawmu kabiruna fi at-taubati fatabu jami'an bi barakatis sidqi, engkau adalah pemimpin kami dalam perampokan, maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal taubat, semua mereka bertaubat karena kejujuran. Na'am ayyuhal akhul habib, wahai saudaraku, ya, inna sidqa munjatun, kejujuran itu adalah keselamatan. Wa innal 'abdu idza kana sadiqan fa innahu yajna thamaras sidqi fi dunyahu wa akhiratihi, maka hari ini engkau jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak. Amma sami'ta qaulullahi azza wa jalla, apakah engkau tidak mendengar firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah Al-Maidah 119, ya. Wafa'as Samuel, Samuel menepati janji. Samuel adalah salah seorang penyair yang bijaksana pada masa jahiliyah. Lamma arada Amru al-Qais al-mada ila Qaisar Malik ar-Rum, ketika Amru al-Qais akan pergi ke Kaisar Raja Romawi, ya, au ada 'inda Samuel daru'an wa silahan wa umta'atun tusawi jumlatun katsiratun, ia menitipkan baju besi, senjata dan benda-benda berharga dalam jumlah besar kepada Samuel, ya. Falamma mata Amru Qais, ketika Amru al-Qais wafat, ya, arsala Maliku Kindah yatlubu ad-daru'u wal aslihatu al-mawdu'atu 'inda Samuel, Raja Kindah mengutus utusan untuk mengambil baju besi dan senjata-senjata yang dititipkan kepada Samuel. Faqala Samuel, berkata Samuel, la adfa'aha illa ila mustahaqiha, aku tidak akan menyerahkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Wa abi an yadfa'a ilaihi minha syai'an, ia tidak mau menyerahkannya walaupun sedikit. Fa'audahu, utusan itu kembali kepadanya. Fa abi wa qala la aghdara bi dhimmati, ya. Utusan itu kembali kepadanya, namun ia tetap enggan menyerahkannya. Bahkan ia berkata, aku akan tidak mengkhianati beban tanggung jawab dan amanahku, dan aku tidak akan meninggalkan sikap tepat janji yang telah diwajibkan pada diriku. Wala akhwana amanati wala atrukul wafa'u alwajibu alayya. Faqasadahu dhalikal maliku min kindati ba'askarihi, Raja Kindah membawa pasukan, maka
Fadakhala Samuel fi hisnihi wamtana'a bihi. Samuel pun masuk ke benteng perlindungannya. Raja Kindah fahasarahu dhalikal malik. Raja Kindah mengepungnya. Wa kana walid Samuel kharijul hasan. Putra Samuel berada di luar benteng. Raja Kindah berhasil menangkapnya dan menjadikannya sebagai tawanan. Fadakhala Samuel fi hisnihi fadhafara bihi al-malik wa akhadahu asiran. Thumma tafa hawla al-hasan. Kemudian Raja Kindah berkeliling di sekitar benteng memanggil Samuel wa sahabis Samuel fa asyrafa alaihi min a'la al-hasan. Benteng memanggil Samuel sementara Samuel memperhatikan dari atas benteng. Ya, falamma ra'ahu qala lahu, ketika Raja Kindah melihatnya, ia berkata, inna waladaka qad asratuhu, putramu telah aku tawan. Ya, wa huwa dha ma'i, ia berada bersamaku. Fa in salimta ila ad-daru'i was-silahu rahalat 'anka, jika engkau menyerahkan baju besi dan senjata-senjata dari Ummu Qais, maka aku akan melepaskan. Fa in salamta ila ad-daru'i was-silahi rahalat 'anka wa salamtu ilaika waladaka. Ya, jika fa in imtana'ta min dzalika, jika engkau tidak mau menyerahkan senjata dari Ummu Qais itu, dhabahat waladaka wa anta tanzuru fakhtar ayyuhuma syi'ta, maka aku akan menyembelih putramu di depan matamu, pilihlah yang mana engkau inginkan. Faqala lahu Samuel, berkata Samuel, ma kuntu li akhfara dhamami, aku tidak akan mengkhianati janjiku. Wa batul wafa'i fasna' ma syi'ta, aku tidak akan membatalkan sikap tepat janjiku pada diriku, lakukanlah apa yang kau katakan. Ya. Fadhabaha waladuhu, maka raja itu menyembelih anaknya. Wa huwa yanzuru, dia melihatnya. Thumma lamma ajaza 'anil hasni raja'a khaiban. Ya. Maka Raja Kindah menyembelih putra Samuel di depan mata Samuel. Ketika Raja Kindah tidak mampu masuki benteng, ia kembali ke negerinya dengan sia-sia. Wahtasaba as-Samuel dhabaha waladuhu, Samuel merelakan putranya disembelih. Wasabara muhafazatu ala wafaihi, ia sabar dalam demi menepati tepat janjinya. Falamma jaa al-musimu wa hadara warathatu mara'u al-Qais, ketika musim haji tiba, para ahli waris Ummu Qais pun datang, maka Samuel salama ilaihim ad-daru' was-silah, Samuel menyerahkan baju besi dan senjata Ummul Qais kepada keluarganya. Wara'a hafadha zamamuhu, menjaga tanggung jawab dan tepat janji lebih ia cintai dari kehidupan putranya. Wa ri'ayatu wafa'u ahabbu ilaihi min hayati walidi wa baqaihi. Wa qala fi dhalika, kemudian dia bersabda, wafaitu bi adara'il kindi ani, aku tepat janji terhadap baju besi orang Kindah. Idza ma khana aqwamun wafitu, jika kamu tidak berkhianat maka aku tepat janji.